sudah hadir akan melaporkan langsung bagaimana situasi dan juga kondisi mengenai jamaah asal Indonesia yang ada di Tanah Suci di Makkah dan juga Madinah. Baiklah, sekarang kita sudah tersambung dengan Mas Ajat. Mas Ajat. Halo, Assalamualaikum Eco, Evelyn. Hai, Hai. waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Itu lagi di mana itu? Alhamdulillah, baik. Posisi ini aku lagi di pelataran Masjid Nabawi, Madinah. Kalau Wah, usai sholat subuh. baru selesai sholat subuh, berarti sekarang di sana jam berapa Mas Ya, Ajat? nggak baru banget ini, udah di sini jam 6.31. Oh, udah setengah 6.31. tujuh ya. Nah, pas sholat subuh ini banyak yang langsung beberapa ada yang langsung ziarah ke makam Rasulullah, ada yang mungkin lanjut zikir, ada yang foto-foto atau memang menikmati suasana di Masjid Nabawi gitu. Boleh muter-muter sedikit nggak sih Mas Ajat biar kita lihat juga langsung nih Masjid Nabawi, kalau misalnya nggak dari foto-foto di Instagram gitu ya, ngelihatnya langsung dari video Mas Ajat nih. Ini 6:30 di sana Boleh, udah boleh, terang boleh. banget ya. Itu Iya. cuacanya gimana di sana? Dingin, panas atau gimana nih? Kalau saat ini jam segini sih masih dingin, masih cukup sejuk ya. Jadi angin seperti angin pagi di Jakarta aja. Jadi maksudnya masih sejuk lah, tidak terlalu panas. Tapi nanti mungkin sudah sekitar jam 8 itu sudah mulai agak panas. Gitu. Oke. Langitnya biru banget ya, kayak seger banget ya Kayak nggak ada udaranya. polusi ya di sana ya. Agak beda ya di sini ya. Kayaknya birunya tuh biru kelihatan seger Nah. gitu loh. Nah, keren Aduh, banget. adem Pasarnya. banget ya ngeliatnya. Itu masjidnya. Aduh. Terus ini selasarnya sih yang sebelah sisi. Jadi semua sisi itu ada payung seperti ini ya. Jadi semua sisinya ada payung-payung seperti ini. Aduh, indah sekali. Cantik sekali. Mas Ajat, boleh ya nanti Ya. dalam ibadahnya di sana selipkan nama aku supaya bisa umroh juga ke sana. Amin. Pasti, Cok, pasti. Amin. Mas Ajat, ini kan berarti dari kemarin total sudah berapa hari ini ada di Madinah? Aku sampai tiba hari Senin. Senin ya. Berarti udah sudah hampir 5 seminggu, hari udah 5 ya. hari. Bagaimana sih Ya. Mas rasanya sholat di Masjid Nabawi di Madinah ini? Ya, yang pasti ada rasa haru ya, maksudnya ada rasa haru juga, seneng juga karena kan memang ini kan salah satu tanah haram juga ya. Jadi di Saudi itu ada dua tanah haram, ada Makkah dan Madinah gitu. Jadi insya Allah orang-orang yang berdoa di sini, doanya akan dijabah oleh Allah. Ya Allah, amin. Amin. Mungkin bagi yang belum tahu gitu ya, mungkin aku juga sebenarnya nggak tahu sih Mas Ajat gitu ya. Ada sejumlah aturan gak sih yang diterapkan ketika kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi gitu? Kayak misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu, ada nggak sih Mas? Wah, penting banget tuh buat Iya, yang mau berangkat kan. Jadi Benar, do's benar, and benar, don'ts benar. apa aja? Ya, yang terpenting adalah pertama kita tidak boleh lama-lama ambil gambar di dalam secara lama gitu, secara waktu yang lama gitu, itu tidak boleh. Terus jika ada barang yang tertinggal bukan punya kita nggak usah diambil karena itu memang nanti ada petugas sendiri yang akan menyimpannya. Terus tidak boleh merokok, tidak boleh berkerumun di satu tempat, satu titik itu yang masih di dalam masjid. Lalu tidak boleh menampilkan banner atau rombongan banner atau bendera atau apa gitu yang simbol-simbol seperti itu tidak boleh. I see. Nah, ini kan sering kali ya ada kejadian jemaah nyasar di Nabawi. Ada nggak sih tips yang bisa dibagikan agar masalah ini tidak terulang nih, biar nggak ada yang nyasar? Ya, yang pasti jangan pisah sama rombongannya karena masing-masing rombongan pasti ada ketua rombongannya. Ya. Hafalin pintu-pintunya karena pintu-pintunya itu ada nomornya semua ya. Jadi insya Allah kalau udah hafal jalannya, hafal pintu keluarnya, pintu nomornya. Jadi misalnya arahnya Hotel Swiss, nanti misalnya di pintu 320, nanti dia nggak akan nyasar kalau insya Allah sudah hafalin pintu-pintu, nomor-nomor pintunya gitu. Ini aku posisi sambil berjalan lagi di Masjid Gumama, di pelatarannya ini banyak burung-burung. Bisa dilihat, wah, Lucu, bagus banyak sekali. banget. Oke.
Wow. Mas Ajat berarti kemarin kalau kita lihat sama-sama kan sempat ada masuk di berita gitu ya mengenai jamaah haji Ya, asal ya, Indonesia yang ya, nyasar ya. gitu ya tapi tidak mau dibantu itu gimana sih update beritanya? Ya, memang itu viral banget, tapi tidak waktu lama sudah dapat ditemukan gitu ya. Jadi kemarin itu memang beliau itu kalau nggak salah dari Makassar kalau nggak salah. Saya lupa Hmm. dari Makassar atau dari Lombok. Kalau nggak salah seingat saya dari Makassar. Tapi saat itu kenapa dia tidak mau ditolong? Karena memang beliau itu hanya bisa bahasa daerah. Hmm. Oh. Jadi menurut dia tidak ngerti apa yang diomongin sama yang mau nolong, makanya dia pikir takutnya gitu dia takutnya dibawa kemana gitu kan, makanya dia sebenarnya bukan tidak mau, tapi karena dia nggak ngerti bahasa yang disampaikan, jadi dia agak sedikit menolak gitu Oh tapi awalnya. dia nggak dalam kondisi memiliki penyakit serius Tidak, kayak misalnya tidak, pikun atau tidak, demensia gitu nggak kan ya tidak, Mas ya? tidak, tidak. Oke, Tidak. baik Memang baik dia baik baik. sebenarnya aman-aman dia sehat-sehat aja sebenarnya gitu. Cuma memang posisinya mungkin lagi lupa jalan, terus ada yang mau nolong tapi dia tidak paham bahasanya, jadi ya dia menolak gitu. Tapi alhamdulillah sudah malam itu juga sudah tertangani gitu. Oke Mas Ajat boleh dong kameranya dinaikin lagi ya. Ini kepotong nih kepalanya. Sorry. Sambil asik cerita soalnya asik ngobrol, sorry. Iya Gak iya apa-apa iya biar iya kita iya bisa iya iya. menikmati Iya. suasana di sana Hmm, juga hmm, hmm. tuh. Oh indah Seru sekali ya. ya. Kayak di luar negeri Cantik. ya Mas ya. Ya emang di luar negeri Iya. Oh, emang. Santai aja dong, wey. Wah bagus banget. Tapi cuaca di sana bagaimana Mas? Kan tadi Mas Ajat sempat bilang Kalau kalau pagi sekarang sejuk, sejuk kalau gitu. siang agak Kalau siang panas. panas. Panasnya Panasnya tuh sampai nyelekit gitu iya. gak sih? Ya, panasnya kemudian kan bisa dari mungkin start 39 sampai 41 atau 42. Wow. Itu Jadi lumayan memang loh. iya, tapi tetap ada angin, Mm-mm. tapi sebaiknya memang harus kita pakai sunblock atau sunscreen ya. Karena Mm-mm. yang dirasa di kulit tuh ketika kena sinarnya tuh langsung kering gitu. Oh, I see. Oh. Dry gitu ya. Dan Karena kita mungkin juga harus apa? Kalau bisa juga nyemprotin muka pakai water spray gitu. Jadi biar tetap fresh gitu. Karena Oh, emang oke. saat siang tuh dari jam-jam 9 atau sampai jam-jam 4 atau setengah 5 tuh masih terik sekali. Emang berarti tipe di sana anginnya dry gitu kali ya, kering gitu ya sehingga Kering. ngaruh Jadi juga ke kulit kita Yes. ya. Nah, Tuh, jadi tiba-tiba kita nggak sadar ternyata tenggorokan udah kering, hidung udah kering, Panas kadang ada yang dalam. juga pingsan panas juga, dalam gitu. nggak taunya. Ya berarti kalau mau ke sana jangan lupa dibawa tabir suryanya ya. Betul, tabir surya. Wey. Sama itu portable kipas angin ya. Bener dong. Udah lama gue nggak mendengar kata tabir surya gitu. Alias sunscreen ya. Sunscreen, sunblock semuanya dibawa. Terus kalau di sana Mas Ajat gimana nih Ya. para jamaah asal Indonesia gitu ya menanggapi atau menghadapi cuaca ekstrim di sana yang panasnya tadi sampai 41 derajat katanya Mas Ajat. Ya memang kita juga selalu mengingatkan ya pada para jemaah dari panitia atau dari Kementerian Agama sendiri juga selalu mengingatkan untuk sering minum, bukan banyak minum ya, sering minum. Jadi biar terhidrasi gitu. Jadi biar nggak dehidrasi. Terus kalau memang diperlukan juga minum Oralit biar tetap cairan tubuhnya cukup gitu kan. Terus kalau buat jaga-jaga juga harus minum suplemen atau vitamin Ya. biar badan tetap fit ya. Karena kan ketika kita misalnya dari luar panas sekali terus masuk ke hotel dingin itu kan juga badan Adjust lagi ya. perpindahan ininya Suhu ya. kaget gitu perpindahan Iya. suhunya. Ntar kayak gue kemarin Iya. panas-panas minum air dingin langsung sakit tenggorokan. Bener. Iya, ya kan panas-panas terus Ya. habis itu minum air es ditambah lagi es batu akhirnya jadi kayak saya kemarin tiba-tiba langsung sakit tenggorokan. Bener, yang ada jadinya ntar nggak fokus Iya ibadahnya nggak karena fokus, badannya nggak enak lah sakit. lagi mau ibadah Yes, yang ada terus. sakit gitu kan. Es terus. Es terus. Heeh. Terus. Di sana makanan favoritnya apa nih Mas? Kalau boleh tahu selama Mas Ajat nyampe di sana favoritnya apa yang ditemuin? Iya dong. Favoritnya Spill. kebetulan saya suka banget sama
kurma dan kebab ya. Kurma dan kebab. Ah, Ya, kebab Enak sih ya. kalau udah di Arab kayaknya Udah udah pasti nggak ada enak. lawan ya, pasti enak gitu ya. dan size-nya tidak ada ukuran small size gitu, tidak ada ukuran medium, langsung ukurannya gede-gede. Semua ukurannya besar. Oh, berarti Jadi kalau beli satu bi- bisa buat berdua kali ya? iya, buat orang Indonesia kan kita Bisa, porsinya bisa. kecil-kecil. Mungkin Ah, daripada kaget Bisa, satu bisa. langsung buat berdua aja ya. Iya, bener banget. Ya, betul betul. Nah, kalau boleh tahu saat ini persiapan Kemenak dan petugas seperti apa sih jelang puncak haji? Nah, Ya, yang pastinya tetap berkoordinasi, tetap mitigasi juga apa namanya karena nanti kan akan melakukan bahasanya itu kita pendorongan atau pergeseran jamaah dari Madinah ke Mekah, dan juga nanti gelombang 2 itu ada yang dari Jakarta datang langsung ke Mekah. oke. Itu akan jemaah Indonesia sendiri itu totalnya kan 203.000. Mm-mm. Jadi itu akan sangat banyak sekali. Tapi ya teman-teman di lapangan tetap berkoordinasi juga. Jadi biar bisa tahu nih apa kendalanya di lapangan sehingga bisa tetap Mm-mm. bisa berjalan mulus gitu ininya penyelenggaraannya. Oke. Nah, terkait kesiapan dari bus solawat yang akan melayani, ini bagaimana nih Mas Ajat? Bus salawat sendiri sebenarnya sudah beroperasi tapi hanya di Makkah ya. Di Madinah Hmm. tidak ada. Oh, di Karena Madinah memang nggak ada ya? karena di Madinah itu hotelnya mengelilingi Masjid Madinah Masjid Nabawi. Jadi jemaah tidak perlu jauh-jauh ke masjid ya. Gitu. Ya. Jalan kaki rame-rame nggak terasa udah nyampe gitu kan. Jalan 5 menit, 6 menit udah nyampe gitu. Tapi kalau Mekah itu kan sudah sangat padat sekali dan hotelnya rata jauh-jauh. Jadi mau tidak mau dengan adanya bis salawat ini sangat membantu gitu. I see. Berarti nanti gelombang kedua dari jamaah haji akan langsung ke Mekah gitu ya? Ya betul, masuk ke Mekah. Kapan itu Mas kira-kira? Di minggu-minggu ya sebagian sudah ada yang sampai juga sebagian. Oke. Cuma maksudnya bertahap gitu. Untuk angka Baiklah. update aku belum terupdate, cuma sudah berangsur-angsur datang. Oke. Baiklah Mas Ajat, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari Masjid Nabawi di Madinah. Nanti kita akan update lagi bagaimana situasi musim haji di tahun ini dengan Mas Ajat pastinya. Nanti kita akan kembali lagi dengan berita lainnya ya Mas ya. Terima kasih Mas Siap. Ajat. Selamat Terima beraktivitas kasih, kembali. Eco, Mas Evelyn. Ajat. Sama. Terima kasih, thank you.